Bang, Gembel is back untuk semua tat gepap back temenak hai lempap. Halo guys, kembali lagi bersama Bang Gembel guys. Jadi pada video kali ini Bang Gembel akan membahas 7 suku yang masih dan 7 suku yang pernah terlibat di dalam praktik kanibalisme atau adat kanibalisme. Bahkan dalam 7 suku itu ada beberapa suku yang masih terlibat dan masih mempraktikkan adat atau budaya kanibal sampai hingga sekarang guys. Kehidupan mereka masih sangat tertinggal dari dunia modern saat ini dan hidup dengan mempertahankan tradisi serta ritual nenek moyang yang dianggap sangat menjijikan dan menyeramkan gitu guys. Hal ini karena mereka memakan daging manusia. Bahkan dari kalangan sendiri praktik kanibalisme ini dilaksanakan dengan beberapa alasan, mulai dari ritual keagamaan sampai kebutuhan yang mendesak. Praktik ini dilaksanakan untuk mendapatkan kekuatan orang yang mereka makan dagingnya. Itu menurut mereka yang mempraktikkan budaya atau adat kanibalisme gitu guys, yang sangat mengerikan. Walaupun kegiatan ini telah dilarang oleh pemerintah setempat, tetap saja beberapa dari mereka masih mengkonsumsi daging manusia. Praktik kanibalisme ini bukanlah sebagai sesuatu yang baru karena sudah terjadi sejak masa lampau atau sejak masa zaman nenek moyang kita guys. Bahkan seseorang yang berasal dari Indonesia, pria asal Jawa Tengah yang bernama Sumanto, dia pernah melakukan praktik kanibalisme sehingga dia ditangkap dan dianggap gila dan dia ditangkap oleh pihak berwajib guys. Oke guys, bagi kalian yang penasaran dengan 7 wilayah atau suku yang pernah terlibat dalam praktik kanibalisme, maka dari itu bagi kalian yang menyukai konten-konten menarik yang ada di channel YouTube Bang Gembel, jangan lupa tekan tombol subscribe guys serta aktifkan loncengnya supaya di setiap Bang Gembel mengupdate konten kalian tidak pernah ketinggalan update yang ada di channel YouTube Bang Gembel, si Gembel Hura gitu guys. Jadi jika kalian sudah menekan tombol subscribe maupun belum menekan tombol subscribe, kita tetap melanjutkan kepada pembahasan 7 suku atau wilayah yang pernah terlibat dan mempraktikkan adat atau budaya kanibal. Yang pertama ada suku Aghorisandus yang terletak di India. Meskipun bukan sebagai suku bangsa tertentu, sekte Aghorisandus harus diperhitungkan menjadi kelompok orang sebagai kanibal karena praktek kanibalisme yang mereka lakukan masih berlangsung hingga sampai saat ini guys. Sekte ini mengkonsumsi mayat manusia dalam berbagai kondisi tanpa terkecuali gitu, baik busuk, sekar maupun mentah maupun masih montok gitu guys. Masih saja mereka mengkonsumsi dan menikmati daging manusia guys. Untuk bisa menemukan mayat tersebut, mereka tinggal di tepi sungai Gangga dekat kremasi mayat manusia. Nah guys, berbicara soal sungai Gangga, sungai Gangga ialah sungai di India Utara. Dalam Hinduisme gitu guys bacaannya. Gangga juga disembah sebagai dewi. Sungai ini adalah sungai suci bagi yang beragama Hindu karena mengandung amrit, nektar keabadian gitu guys. Sungai Gangga dihiasi 18 jembatan ponton untuk peserta festival gitu guys. Sekte yang menyatakan bahwa dirinya adalah aliran dari agama Hindu dan sebagai penyembah dewa Siwa tersebut mempercayai bahwa memakan mayat manusia yang sudah meninggal menjadi puncak persatuan jiwa dengan alam. Bukan hanya dimakan guys, tapi abu mayat juga dikremasi dengan mereka gunakan sebagai aksesoris guys. Bisa jadi itu tulang atau itu tengkorak guys.
mereka mempergunakannya untuk anting-anting barang antik guys, atau barang perhiasan. Nah, yang kedua itu ada suku Korowai yang terletak di Papua Nugini. Suku ini dikenal dengan sebutan Korowai yang tinggal di sepanjang sungai Ndairam Kabur gitu guys. Berbicara tentang sungai Ndairam Kabur atau Sungai Dairum dan Dairum Kabur eksotika Sungai Papua. Mayoritas penduduk di sepanjang Sungai Dairum biasanya dari suku Sita, Mita, Asmat, dan Korowai Rawa. Apakah kalian termasuk dalam golongan ini guys? Dan semoga kalian tidak termasuk dalam kategori suku kanibal, karena itu sangat menjijikkan dan sangat membahayakan bagi penduduk setempat guys. Sungai Dairum yang meliu-liu dari Senggo hingga anak Sungai Dairum Kabur di Desa Basman, Kabupaten Mapi. Beragam kegiatan di sepanjang Sungai Dairum, dari aktivitas penduduk hingga fauna yang indah dengan latar fenomena alam Papua yang hijau dan menyejukkan gitu guys. Nah, berarti Sungai Dairum itu bukan hanya terkenal dengan suku atau adat atau budaya kanibalisme, tetapi juga terkenal dengan panorama yang sangat hijau, yang sangat indah gitu guys. Apalagi kalau kita berada berdua di sana gitu guys. Suku ini meyakini bahwa seorang penyihir yang sudah membunuh anggota suku merupakan tanggung jawab mereka untuk mengkonsumsi daging orang yang sudah meninggal itu guys. Itu kalau menurut suku tersebut ya, bukan menurut Bang Gembel dan bukan menurut netizen yang berada di penonton Bang Gembel. Suku ini mempercayai bahwa dengan mengkonsumsi daging manusia merupakan sebuah cara untuk balas dendam kepada Hakua, sosok iblis yang mengambil jiwa manusia tersebut. Bila seseorang terjatuh dari rumah pohon setinggi 42 meter atau terbunuh dalam peperangan, alasan kematian cukup jelas untuk suku tersebut. Namun ketika mereka meninggal karena sebuah penyakit, itu karena Hakua. Itu menurut mereka guys, menurut suku Hakua, mereka meninggal dikarenakan Hakua gitu guys. Tapi kalau kita meninggal itu sudah ajal ya, beda dengan suku Hakua. Dan yang ketiga itu ada suku Indian yang terletak di Karibia. Nah, berbicara soal suku kanibal yang nomor 3 itu ada suku Indian di Karibia. Suku kanibal yang cukup berbahaya ini di dunia berikut ini adalah kelompok Indian Karibia. Nama suku ini diambil dari nama daerah di sini guys. Kariba yang mulanya dicetuskan oleh Christopher Columbus ketika menemukan pulau Karibia. Suku kanibal ini menjadi suku pertama yang mempraktikkan kanibalisme di dunia, atau yang pertama kali memperkenalkan adegan atau adat kanibal di dunia guys, yaitu adalah suku kanibal suku Indian di Karibia ya. Ingat dan catat, suku pertama kali di dunia yang memperkenalkan adat atau budaya kanibal yaitu adalah suku Indian yang terletak di Karibia, yang berdampak pada eksploitasi dan pembantaian. Itu adalah suku Indian di Karibia, termasuk juga suku yang mempraktikkan dan memperagakan budaya kanibal. Hal ini bermula ketika dilaksanakan sebagai balas dendam terhadap musuh perang yang sudah membunuh anggota keluarga mereka. Nah guys, budaya yang sudah berlangsung sejak abad 17 ini perlahan hilang seiring dengan masuknya agama Kristen yang masuk ke wilayah Karibia. Penduduk kanibal juga secara perlahan bergabung dengan masyarakat umum. Jadi berarti mereka sudah menghilangkan praktik atau budaya kanibal secara perlahan, walaupun mereka yang pertama yang membawa atau yang memperkenalkan praktek kanibalisme di muka bumi ini guys. Yang nomor 4 itu ada suku Aztec yang terletak di Meksiko. Berdasarkan sejarah, suku Aztec dikenal lantaran melaksanakan ritual pengorbanan manusia, tapi juga ada bukti bahwa mereka sudah mempraktikkan ritual kanibalisme tersebut. Bangsawan dan anggota masyarakat terkemuka yang lain kemungkinan
kemungkinan besar disajikan tubuh mayat yang sudah dikorbankan gitu guys. Berdasarkan beberapa sumber, kanibalisme terjadi karena kelaparan dan sebagai bentuk komunikasi dengan para dewa. Bukan dewa yang ada di permainan-permainan gitu guys, tapi dewa yang ada di suku tersebut guys. Dan nomor 5 itu ada suku Yanomami yang terletak di Brazil. Suku Yanomami bukan anak mami ya, tapi suku Yanomami yang terletak di Brazil guys. Salah satu suku yang mendiami hutan Amazon yang sangat mengerikan di muka bumi ini. Brazil yang bernama Yanomami menjadikan kanibalisme sebagai sebuah cara untuk kasih sayang terhadap keluarganya. Suku ini diduga sudah bermigrasi dari Selat Bering sejak 1500 tahun yang lalu guys, dan memakan daging manusia sebagai bentuk penghiburan, memuliakan orang yang sudah meninggal dan memberikan kasih sayang kepada orang yang sudah meninggal. Maka mereka akan memakan dagingnya, sehingga disebut dengan suku yang pernah memperagakan atau mempraktikkan budaya atau adat kanibalisme. Abu dari orang yang mereka kasihi kemudian akan dimasak menjadi sebuah sup gitu guys, bersama dengan pisang yang dilakukan fermentasi dan dimakan oleh seluruh anggota keluarganya. Jadi mereka memakan daging manusia itu menjadikan sebuah sup yang dicampur dengan pisang gitu guys. Ya mungkin kalau menurut mereka itu sangat nikmat karena mereka sudah memberikan kasih sayang atau perhatian kepada orang yang sudah meninggal guys. Dengan mengkonsumsi abu jasa manusia dipercaya akan membantu orang yang mereka kasihi untuk masuk surga, kemudian reinkarnasi gitu guys. Ini menurut suku tersebut ya, bukan menurut Bang Gembel. Kalau menurut Bang Gembel ya nggak tahu ya gitu aja guys, gitu-gitu aja kalau menurut Bang Gembel. Dan yang nomor 6 itu ada suku Amahuasa yang terletak di Peru gitu guys. Ini termasuk suku yang pernah mempraktikkan adat atau budaya kanibalisme di muka bumi ini guys. Dan ya suku-suku yang belum termasuk dalam pembahasan Bang Gembel, mungkin untuk di konten berikutnya bakal Bang Gembel bahas. Nah, suku Amahuaca yang berada di perbatasan Peru mempercayai bahwa orang yang sudah meninggal harus dikonsumsi guys, bukan tapi harus dikonsumsi gitu. Suku kanibal ini menganggap bahwa hal tersebut adalah akan membuat ruh orang yang mereka cintai tetap merasa hangat bersama mereka, ketimbang harus membiarkan mereka terkubur di tanah yang dingin gitu guys. Menurut mereka ya, kisah kanibalisme dari ini ditemukan dalam sebuah catatan milik seorang misionaris yang akan mengabarkan Injil. Suku Amahuasa akan mengkonsumsi jasad keluarga atau kerabat terdekat mereka selama sebulan sampai membusuk. Nah, jadi mereka selama sebulan guys, kalau ada orang meninggal ya pasti mengkonsumsi daging manusia hingga membusuk ya. Ini mereka yang mengkonsumsi ya, tapi kalian jangan sampai mengkonsumsi daging itu guys, daging manusia, karena termasuk perbuatan yang sangat tidak diperbolehkan dalam agama kita. Bagi orang Islam aja ya, jasad yang sudah membusuk akan dimasak dalam panci sampai menjadi abu gitu guys. Nah, kalau menjadi abu bagaimana mereka memakannya? Ya intinya yang tertulis dalam kisah kanibal sampai menjadi abu, mereka memasak daging itu. Dan yang nomor 7 atau yang nomor terakhir itu ada suku Maori yang terletak di Selandia Baru guys. Maori merupakan salah satu suku yang mendiami sebuah daratan di Aotearoa, Selandia Baru, yang memiliki arti tanah awan putih berarak. Berarti yang memiliki arti tanah awan putih berarak itu ada di mana ya?
udah lupa nih, di Selandia Baru guys. Praktik suku kanibal ini telah mendarah daging dan menjadi budaya tersendiri. Buktinya saat salah satu kapal Inggris berlabuh dan membunuh anak sang kepala suku, sebagai gantinya mereka membasmi seluruh awak kapal menjadi tubuh mereka sebagai santapan yang lezat gitu guys. Nah guys, itulah beberapa atau 7 suku yang pernah mempraktikkan adat atau budaya kanibalisme, atau yang masih melakukan praktik adat budaya kanibalisme yang ada di muka bumi ini guys. Dan masih banyak suku-suku lain yang memperagakan praktik-praktik kanibalisme ini yang belum Bang Gembel rangkum dan belum Bang Gembel bahas dalam konten ini ya. Mungkin Bang Gembel akan membuat sebuah konten part 2-nya untuk membahas video-video atau suku-suku yang masih mempraktikkan kanibalisme ya. Berbeda dengan orang. Kalau kita bahas orang, itu ada Sumanto salah satunya yang berada dari Indonesia guys, tapi yang kita bahas di sini adalah suku bukan orang ya. Dan oke guys, sampai berjumpa kembali aja, dikarenakan kontennya cukup sampai di sini aja bacot dari Bang Gembel pada kesempatan kali ini. Dan sampai berjumpa kembali aja di lain konten guys. Bye bye guys.